Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan akan kembali berbagi informasi ya seputar pengangkatan guru P1, P2, P3 di PPK 2023. Ini ada resiko yang besar yang harus ditanggung oleh teman-teman jika sudah dinyatakan diterima tetapi teman-teman malah mengundurkan diri. Nah, seperti ini. Jadi waspada tentang pengunduran diri teman-teman jika sudah dinyatakan lolos sebagai ASN PPPK. Ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Oke. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon akan untuk Bapak Ibu guru yang baru menemukan channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe yang merah itu dan nyalakan lonceng notifikasi yang gambar lonceng itu supaya teman-teman Bapak Ibu guru tidak ketinggalan ya pada saat Kak Furkon mengupload informasi yang terbaru seputar dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oke, langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama Bapak Ibu guru ya. Di sini Bapak Ibu Guru bisa lihat ada peraturan ya, ada suatu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022, di mana ini merupakan dasar hukum ya Bapak Ibu Guru ya, dasar dari PPPK 2022 kemarin. Lah, perlu Bapak Ibu Guru ketahui ternyata ini juga digunakan dasar hukum lagi di PPPK tahun 2023. Jadi tidak membuat Permenpan baru lagi menurut Prof Nunuk. Hal ini difungsikan untuk apa? Untuk menghemat hemat waktu. Seperti itu. Hemat waktu. Karena waktunya semakin mepet, di sini Mei Juni ya sudah jadwalnya pemberkasan teman-teman yang lulus di 2022, sedangkan yang 2023 ini kapan? Kalau kita membuat lagi nanti jadinya molor tambah molor lagi. Seperti itu. Ini menurut Dirjen GTK ya Bapak Guru. Menurut Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani. Pernyataannya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada suatu aturan ya, suatu aturan di pasal 41 Bapak Ibu guru, kalau di Juknis itu ada aturan yang menyebutkan pelamar yang dinyatakan lulus oleh PPK atau pejabat perjanjian kerja itu ya, tetapi di kemudian hari yang pertama dia itu mengundurkan diri. Kemudian yang B, ini dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi ini memang benar-benar tidak upload ya, katakanlah tidak upload berkas atau tidak isi DRH dan lain sebagainya. Kemudian yang C, terbukti kualifikasi pendidikan dan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, ini merupakan sebab teman-teman itu dinyatakan batal ya Bapak Guru ya. Batal jadi ASN. Batal jadi ASN PPPK. Ini yang pertama itu mengundurkan diri. Tetapi Bapak Ibu guru hati-hati kalau mengundurkan diri ya. Nanti ada sanksi. Kalau mengundurkan diri nanti Bapak Ibu menerima sanksi dari pihak Pansenlas. Di mana sanksinya nanti Bapak Ibu guru itu tidak boleh mengikuti PPPK selama satu periode ke depan. Satu periode ke depan. Ini tidak boleh ikut tes, tidak boleh ikut PPPK, seperti itu. Ini sanksi yang menurut Kak Furkon itu lumayan berat ya, istilahnya ya. Jadi janganlah kalau sudah diterima ya, kan banyak yang ngantri ya. Kalau sudah diterima ya jalani saja, ya kan, mantap jiwa. Oke. Kemudian Bapak Ibu guru bisa lihat di sini ada suatu tampilan ya. Jika teman-teman itu dinyatakan lulus ya, seleksi kompetensi PPPK. Nah, ini selamat kepada Siti Komsiatun, Anda lulus seleksi PPK guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup atau dikenal dengan nama DRH. Nah, ini berkasnya banyak sekali yang perlu disiapkan Bapak Guru ya. Bapak Ibu Guru bisa scroll di videonya Kak Furkon yang lama, insya Allah ada di situ tata cara pengisian daerah, berkas-berkas apa yang harus disiapkan itu bisa dilihat di situ. Jangan sampai, intinya jangan sampai salah upload ya. Ini jangan sampai salah upload atau upload melebihi tanggal yang sudah ditetapkan.
Nah, bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan NIPPPK. Jadi yang pertama, setelah Bapak Ibu guru mengisi DRH, maka akan terbit nomor induk PPPK ya, NIPPPK. Kemudian secara tidak langsung akan muncul SK dan penempatan. Seperti itu Bapak Guru ya. Alurnya memang seperti itu. Mantap jiwa. Oke, di sini Bapak Ibu guru ada pilihan ya, ingin melanjutkan pengisian DRH. Di sini pengisian daftar riwayat hidup, kemudian Bapak Ibu guru bisa download buku petunjuknya seperti itu. Kemudian untuk tanggal-tanggalnya ini jangan sampai lupa Bapak Ibu guru ya. Di sini sudah sampai pengumuman kelulusan sanggah itu 9 sampai 10 April 2023. Kemudian pengisian DRH itu 11 sampai 30 April 2023. Lah, ini ada yang tanya ya, subscribernya Kak Furkon. Di sini bagaimana kalau kita mengurus dulu Pak, SKCK dan lain-lain. Ini kita urus dulu, bagaimana? Kita urus dulu bagaimana? Surat sehat, terus surat bebas narkoba itu kita harus dulu. Jangan Pak, karena nanti itu berhubungan dengan tanggalnya ya Pak Guru. Tanggalnya nanti insya Allah itu bakalan ditetapkan oleh pihak Panselnas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru nanti urus sekarang, takutnya nanti sudah tidak berlaku pada saat 9 sampai 10 April ini. Jadi kita tunggu saja, yang penting dilengkapi saja. Bapak Ibu guru bisa googling syarat-syaratnya, ya kan? Syarat membuat SKCK itu bagaimana? Syarat untuk membuat surat sehat itu bagaimana? Syarat untuk membuat bebas nafza itu bagaimana? Seperti itu. Tapi jangan diurus dulu. Nanti menunggu instruksi. Biasanya itu bareng-bareng Pak Guru ya. Di suatu daerah kalau bebas narkoba itu di rumah sakit sudah ditentukan, itu bahkan sudah digelombang ya jadwalnya hari Senin ini nomor sekian sampai sekian, Selasa itu sudah ditentukan. Jadi jangan mengurus dulu. Nanti lumayan eman-eman Bapak Guru ya, karena kalau bebas narkoba itu sekitar 600.000 lebih ya kan. Jadi jangan dulu lah ya kan, nanti eman-eman seperti itu. Kemudian usul penetapan NIPPK itu 24 April sampai 18 Mei 2023. Intinya seperti itu. Ada yang tanya soalnya subscribernya Kak Furkon, sudah Kak Furkon jawab, insya Allah bisa dipahami lah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu guru bisa lihat di sini ada pasal 42 ya Bapak Guru ya. Pasal 42. Di sini yang pertama, pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon PPPK. Pengangkatan calon PPPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diterangkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Kemudian keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIPPPK. Jadi setelah di ACC atau divalidasi PPK instansi daerah, maka Bapak Ibu guru akan terbit nanti NIPPPK. Seperti itu. Mantap jiwa. Yang keempat, penerbitan NIPPPK ini diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja semenjak waktu penyampaian. Dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri. Ini Bapak Guru ya, mengundurkan diri kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar penerimaan PPK untuk 1 periode. Ya kan, 1 periode ke depan. Wah, ini berat juga ya kan sanksinya. Jadi kalau diterima ya langsung saja dijalani Bapak Guru ya. Mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Jadi yang PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar dengan Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan. Yang pertama, ini jika ada yang mundur ternyata bisa digantikan ya Pak Guru ya. Surat pengunduran diri yang bersangkutan, surat keterangan dianggap mengundurkan diri, dan surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan. Kemudian, berdasar usulan dari PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Panselnas itu memberikan usulan nama pelamar pengganti. Seperti itu. Kemudian PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas bagaimana dimaksud menetapkan pelamar ini mengumumkan ulang hasil seleksi. Jadi kalau ada yang mengundurkan diri itu bisa diganti oleh pelamar lain. Diganti pelamar lain dengan melampirkan berkas-berkas itu tadi. Seperti itu. Tapi jangan sampai lah Bapak Guru karena sanksinya cukup berat ya kan. Kecuali kalau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan ya monggo seperti itu. Tapi eman-eman seperti itu karena yang antri juga banyak. Bahkan teman-teman yang P1 yang
belum mendapat formasi pun itu sangat banyak dan mengantri menunggu di BPK 2023 ini. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furkon ya. Semoga memberikan pencerahan bagi istilahnya Bapak Ibu guru yang sudah mencari-cari ya info terbaru seputar perkembangan P3K. Insya Allah bermanfaat. Ditunggu video-video Kak Furkon selanjutnya. Insya Allah update setiap hari. Jadi kabar yang Kak Furkon bagikan itu adalah kabar yang valid dan insya Allah ada sumbernya seperti itu. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furkon. Tetap semangat ya dari dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.